Bab 1401. Jika dulu, Tracy pasti sangat marah. Mungkin ia akan menyindir Daniel, lalu tetap meninggalkannya. Tetapi sekarang ia sudah tahu kebenarannya. Suasana hatinya sudah berbeda. Nona Tracy, Anda sudah kembali. Terdengar suara antusias Bibi Riana. Tracy mendongak melihatnya. Rumah itu penuh dengan orang. Hanya Bibi Riana seorang yang keluar menyambutnya dengan gembira. Untung Anda sudah pulang. Tuan Daniel sangat mencemaskan Anda. Mana dia? Tracy baru saja hendak masuk ke dalam rumah. Namun ia malah dihalangi. Mereka adalah para bawahan Tuan Besar dulu. Sekarang mereka adalah bawahan Sanjaya. Kedua orang itu menghalangi Tracy. Tidak membiarkannya masuk. Nona Tracy, jika tak keberatan, dengan statusku sebagai pelayan lama, aku ingin bicara berduaan denganmu. Sanjaya berkata dengan rendah hati. Namun nada bicaranya agak keras. Kak Sanjaya, Bibi Riana ingin bicara membantu Tracy. Tetapi ketika melihat raut wajah Sanjaya, ia terpaksa menundukkan kepala dan diam. Paman Sanjaya, aku ingin melihat Daniel dulu. Jika ada yang ingin dibicarakan, bolehkah dibicarakan nanti? Tracy sangat menghormati Sanjaya. Dulu ketika Tuan Besar mempersulitnya, Sanjaya masih bersikap objektif dan kadang-kadang membelanya. Tuan Daniel dibuat kesal olehmu. Sanjaya langsung emosional hingga sekujur tubuh bergetar. Ketika memulai membicarakan topik ini, pertama, ia terluka demi menyelamatkanmu dan penyakitnya bertambah parah. Aku tak berkomentar soal ini. Tetapi baru saja menyelamatkannya dari ambang kematian. Kamu lagi-lagi memancingnya marah dan membuatnya menjadi seperti sekarang. Mata Sanjaya memerah ketika berbicara. Ucapannya penuh dengan kemarahan dan kebencian. Tracy, sebelumnya ketika Tuan Besar masih ada, ia selalu mempersulitmu. Setiap kali aku selalu membujuknya untuk menoleransimu. Tetapi sekarang aku pun tak bisa menoleransimu ketika melihat Tuan Daniel seperti ini. Kenapa dia sebenarnya? Tracy semakin cemas ketika mendengar ucapannya. Ia lalu menerobos ke dalam rumah. Aku ingin bertemu dengannya. Berhenti. Sanjaya bergumam marah. Bawahannya lekas menghalangi Tracy. Tetapi Tracy mendorong mereka dengan marah. Siapa yang berani menghalangiku? Kamu. Siapa yang berbuat onar di sini? Sanjaya baru saja ingin bicara. Telah terdengar suara lembut dari lantai 2. Tracy mendongak melihat ke arah suara itu. Friska sedang berdiri di pagar pembatas koridor lantai 2. Memandangnya dengan angkuh. Tracy, menerobos rumah orang tanpa izin. Kamu tak merasa dirimu tak punya tata krama? Apa ini giliranmu berbicara? Tracy memelototinya dengan dingin. Bukan kamu yang memutuskan. Friska perlahan-lahan turun ke lantai bawah. Sekarang Presdir Daniel sedang menjalani pengobatan. Ia perlu ketenangan. Silakan segera tinggalkan tempat ini. Jangan mengganggunya. Atas dasar apa? Tracy murka. Atas dasar aku yang mengundang dokter kemari. Nyawa Presdir Daniel diselamatkan olehku. Friska menaikkan alis menatapnya dengan dingin. Kamu tanya satu rumah ini. Mereka akan memilih siapa yang menetap di sini. Aku atau kamu. Kamu. Tentu saja Nona Friska. Sanjaya berbicara. Penyakit Tuan Daniel kambuh 2 kali. Jika bukan karena Nona Friska yang mengundang Dr. Heidi, entah apa akibat yang terjadi. Sekarang Dr. Heidi hanya mendengarkan Nona Friska. Jika Anda pergi, bagaimana dengan Tuan Daniel? Kamu sudah dengar. Friska memandang Tracy dengan tatapan provokatif. Masih tidak pergi. Ketika mendengar ucapan ini, Tracy merasa sangat kecewa dan sedih. Ia baru pergi 3 hari. Kenapa rumah ini berubah menjadi di bawah kendali Friska? Ia mendongak melihat para pelayan dan pengawal di ruangan itu. Satu persatu menundukkan kepala. Tak ada yang berani bersuara. Hanya Bibi Riana yang memandangnya dengan mata berlinang. Tetapi ia juga tak berani berkata apa-apa. Tracy sangat marah sekaligus sedih. Ketika ia hendak menelepon Rian, di waktu bersamaan, terdengar suara kanak-kanak. Namun mendominasi. Siapa yang berani mengusir mamiku pergi? Tracy menoleh melihat Carlos, Charles dan Carla. Mereka ditemani oleh Kiki turun dari mobil dan berlari dengan langkah besar melindungi di hadapan Tracy. Bab 1402. Charles seperti seekor singa yang mengamuk. Ia mengepalkan tangan dan memelototi Friska dengan marah. Dasar wanita jahat.
Ini adalah rumahku. Kamu tidak boleh mengusir mamiku pergi. Kakek Sanjaya. Kenapa kakek membantu orang luar menindas mamiku? Carla berlari ke hadapan Sanjaya dan menarik tangannya. Ia bertanya sambil menangis. Kakek selalu menyayangi kami. Kakek tidak boleh berbuat demikian. Carla anak baik. Jangan menangis. Sanjaya lekas mengusap air mata Carla. Bibi Friska kan? Carlos memandang Friska dengan tenang. Penuh dengan sopan santun dan sungkan. Namun ada aura dominasi menakutkan dari tubuhnya. Terima kasih Anda telah mengundang dokter kemari untuk mengobati papiku. Aku akan meminta orang mengembalikan biaya berkali-kali lipat kepadamu. Setelah papiku sembuh nanti, kami sekeluarga akan berkunjung ke rumahmu dan berterima kasih. Tetapi untuk sekarang Anda harus meminta maaf pada mamiku dulu. Friska tertegun sejenak ketika melihat tiga anak ini. Setelah kesadarannya kembali, ia buru-buru menjelaskan dengan tersenyum. Anak-anak, Bibi sama sekali tidak menindas mamimu. Hanya saja papimu sekarang sedang menjalani pengobatan. Dokter bilang harus tenang. Tetapi mamimu agak berisik. Makanya Bibi memintanya pergi. Ini adalah rumahku. Carlos menyela ucapan Friska dan berkata dengan angkuh. Bukan orang luar yang membuat keputusan. Kamu, Friska terdiam karena marah. Wajah cantiknya memerah. Selain itu, mamiku orang yang lemah lembut dan anggun. Ia tak pernah berisik. Bagaimana mungkin berbuat onar? Carlos tidak bersikap rendah hati ataupun angkuh. Ia membalas kalimat demi kalimat. Meskipun ada orang yang berbuat onar, orang itu bukanlah dia. Satu kalimat itu membuat Sanjaya tercengang. Wajah tua Sanjaya memerah. Tetapi ia tak berani bicara. Saat Tuan Besar masih ada, Carlos adalah cicit terbesar yang paling dikasihinya. Beliau pernah bilang anak ini cerdas. Tidak ada yang berani menyinggungnya. Friska terdiam setelah dilontarkan beberapa kalimat oleh Carlos. Wajahnya membiru. Ia ingin membalas argumen, namun tidak tahu harus bicara dari mana. Selain itu, seluruh orang di rumah itu menatapnya. Ia juga tak enak lanjut berargumen dengan anak-anak. Jadi, ia terpaksa mundur. Menundukkan kepala dan meminta maaf kepada Tracy. Nona Tracy, maaf. Barusan ucapanku tidak pantas. Tapi aku hanya ingin menolong saja. Harap maafkan saya. Menolong, penggunaan kata ini adalah sebuah taktik terbaik. Ia sangat cerdas. Demi mencari alasan untuk dirinya sendiri. Entah itu benar atau tidak. Pokoknya ia benar-benar telah menyelamatkan Daniel. Tracy juga tidak bersikap keras kepala. Kalau tidak, Sanjaya dan para pelayan akan mengira dirinya sangat kejam. Nona Friska terlalu sungkan. Kamu telah menyelamatkan ayah dari anak-anakku. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Hanya saja kamu tampak agak tak sabar tadi. Tracy juga paham taktik maju mundur. Taktik seperti ini bukan hanya Friska sendiri yang dapat menggunakannya. Aku yang salah. Friska masih menundukkan kepala. Orang dari negara Korea memang penuh sopan santun. Sayangnya aku sudah terbiasa kehidupan liar. Jadi aku tidak akan saling membungkukkan punggung meminta maaf padamu. Tracy tersenyum tipis. Karena Dr. Heidi sudah ada di sini, maka masalah pengobatan serahkan saja padanya dan mengenai rumah. Tracy memutar pandangan menatap Sanjaya. Paman Sanjaya, masalah rumah tidak perlu direpotkan oleh Nona Friska kan? Nona Friska, dia, Sanjaya baru saja ingin bicara. Ia menyadari Carlos sedang menatap dalam kepadanya. Ia terpaksa mengubah ucapan. Nona Friska mengundang Dr. Heidi kemari. Kami keluarga Wallen sangat berterima kasih. Nanti kami pasti mampir untuk berterima kasih. Terima kasih atas bantuanmu selama 2 hari ini. Silakan pulang dan istirahat. Semua orang tahu Sanjaya dapat menekan Daniel. Tetapi Carlos malah dapat menekan dirinya. Baiklah. Kalau begitu aku tidak mengganggu lagi. Friska menahan amarahnya dan berusaha tersenyum. Ia mendongak menatap Tracy. Pandangannya sangat dingin. Hati-hati Nona Friska, aku tak mengantar lagi. Tracy membungkukkan tubuh dan melakukan gestur, silakan. Bab 1403. Friska dan para bawahannya pergi dengan kesal. Tracy sangat puas ketika melihat punggung belakangnya. Awalnya Friska selalu menggunakan cara sopan. Dirinya juga tak ingin terlalu mempersulitnya. Tetapi hari ini sang merpati menempati sarang murai dan terang-terangan mempersulitnya.
Makanya dirinya pun tak akan sungkan kepadanya lagi. Tetapi wanita ini memang hebat. Baru beberapa hari saja, ia sudah mendapatkan pengakuan dari orang Wollens. Untung saja ada 3 anak yang melindunginya. Jika tidak, Tracy pasti akan kalah. Ketika memikirkan ini, Tracy berbisik bertanya kepada Kiki, "Kenapa kamu bisa terpikir untuk menjemput 3 anak?" "Kak Rian yang mengingatkanku, Anda pulang sendirian pasti akan dipersulit. Jadi ia memintaku pergi menjemput Tuan Muda dan Tuan Putri." Kiki menjawab sambil berbisik, "Di tengah perjalanan pulang tadi, aku langsung menyetir menggunakan mobil lain." "Cerdas," puji Tracy sambil berbisik. "Mami ke atas saja lihat papi." Carlos terlihat seperti tuan rumah dan mulai mengatur. "Charles, Carla, kalian ke atas main dulu dan jangan berisik. Jangan mengganggu papi." "Iya." Charles dan Carla menganggukkan kepala, lalu naik ke lantai atas dengan patuh. "Kakek Sanjaya, dapatkah kita bicara?" Carlos mengalihkan pandangan dan menatap Sanjaya. "Huk, huk." Sanjaya terkejut hingga batuk. Tetapi ia juga tak berani menolak. "Baik, baik. Nenek Riana, tolong bantu siapkan teh untuk kakek Sanjaya." Carlos berpesan kepada Nenek Riana, lalu tersenyum manis kepada Sanjaya. "Aku ingat kakek Sanjaya suka minum teh kan?" "Baik, baik. Aku persiapkan sekarang." Bibi Riana lekas pergi mempersiapkan. "Benar. Sungguh luar biasa kamu bisa ingat." Sanjaya selalu agak takut dengan anak ini. Karena ketika Carlos berbicara rasanya ada aura dominasi menakutkan bawaan keluarga Wollens. Umurnya masih muda, namun tatapannya sangat tajam. Selain itu, ia sangat lancar menggunakan taktik lunak ini. Sanjaya masih ingat saat Tuan Besar memuji Carlos. Ia berkata keturunan keluarga Wollens setiap generasi semakin baik daripada generasi sebelumnya. Bahkan Carlos yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan Daniel yang dulu. Tracy melihat Carlos sudah menangani Sanjaya dan mengatur Charles, Carla dengan baik. Dalam seketika, ia merasa lega, lalu melangkahkan kaki naik ke atas mencari Daniel. 4 orang pengawal, 2 orang pelayan di luar kamar utama sudah tahu keadaan di lantai bawah tadi. Ketika melihat Tracy kemari, mereka lekas menundukkan kepala membiarkannya masuk. "Daniel!" Tracy meneriakkan nama Daniel dengan antusias. Kemudian ia tercengang kembali. Daniel sedang berbaring di atas ranjang, tak bergerak sedikit pun. Dr. Heidi sedang menangani lukanya. Lily dan perawat lainnya membantu dari samping. Ketika melihat Tracy masuk kamar, Dr. Heidi meliriknya dan menegurnya menggunakan bahasa Inggris. "Jangan berisik." Tracy berjalan dengan pelan dan berdiri di samping pintu. Ia tak berani bicara. Setelah beberapa saat, luka itu akhirnya selesai diobati. Dr. Heidi menghela napas kelelahan, lalu menggunakan bahasa Inggris menjelaskan kepada Lily dengan sungguh-sungguh. Akhirnya berhasil menyelamatkan nyawanya. Sekarang setidaknya ia harus berbaring di atas ranjang selama 3 hari. Tidak boleh turun ranjang. Tidak boleh membuatnya marah. Tak boleh asal bergerak. Jika tidak, jangan panggil aku lagi. Tenagaku terbatas. Aku tahu. Terima kasih Dr. Heidi. Lily berterima kasih dengan suara kecil. "Aku antar Anda keluar." "Tidak usah. Aku turun sendiri saja." Dr. Heidi mencuci tangan di toilet, lalu pergi bersama asistennya. Ketika melewati Tracy, ia menatapnya dengan dalam dan tak berkata sepatah kata pun. Tracy merasa aneh, tetapi setelah dipikir-pikir mungkin Dr. Heidi berpikir ia adalah pelaku yang membuat kondisi Daniel ambruk. Jadi ia bereaksi seperti itu. Setelah Dr. Heidi pergi, kamar itu menjadi tenang lagi. Lily lekas maju menyambut Tracy. "Nona Tracy, akhirnya Anda kembali." "Tuan Daniel, setelah ia terluka waktu itu, kami mengira ia akan baik-baik saja. Tak disangka pukulan itu mengenai bagian penting. Jadi, aku tahu." Tracy paham. Lily takut ia tahu masalah Daniel yang teracuni. Jadi lekas mencari alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Tracy tidak mengekspos kebohongannya. Anggap saja ia tidak tahu apa-apa. Mungkin dengan begitu, semua orang baru bisa tenang. Bab 1404. Luka itu mengenai saraf penting. Jadi kondisinya agak berbahaya. Lily takut Tracy tidak tahu kondisi ini sangat serius dan melukai Daniel lagi. Jadi ia berpesan lagi.
Barusan Anda juga mendengarkan apa yang Dr. Heidi katakan. Dalam beberapa waktu ini, kita harus sangat berhati-hati. Aku paham. Tracy menganggukkan kepala. Tenang saja. Aku akan berhati-hati. Dan juga, Lily berkata dengan canggung. Beberapa hari ini agak darurat. Jadi aku dan perawat harus di sampingnya menjaga 24 jam. Paham. Tracy tahu Lily masih tidak tenang. Takut ia berbuat kesalahan. Bagaimanapun ini menyangkut nyawa seseorang. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Lily menghela napas. Anda lihat Tuan Daniel dulu. Aku pergi beres-beres. Baik, Tracy berjalan ke tepi tempat tidur. Ia penuh penyesalan ketika melihat Daniel yang sedang tak sadarkan diri. Jika ia dapat mengetahui masalahnya sedikit lebih awal, dapat memaafkannya sedikit lebih awal, maka Daniel mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Daniel melakukan banyak hal di belakang demi dirinya. Ia seorang diri menghadapi penderitaan sebanyak ini, sama sekali tidak membiarkan dirinya tahu. Dirinya selalu mengira Daniel adalah orang yang berdominasi dan berkuasa, ingin memaksanya kembali ke sisinya. Sekarang ia baru tahu niat baik Daniel. Benar kata Ryan, dendam lalu sudah selesai. Orang masa lalu juga sudah tidak ada. Sudah waktunya melepaskan dendam itu. Nona Tracy, minum teh. Lily menuangkan segelas teh hangat untuknya. Anda baru kembali. Apakah terluka? Tidak. Tracy menganggukkan kepala dan bertanya. Kapan ia baru bisa sadarkan diri? Dr. Heidi bilang. Mungkin malam ini atau besok pagi. Tidak pasti. Suara Lily sangat kecil takut mengganggu Daniel. Kali ini Tuan Daniel benar-benar dalam bahaya. Aku hampir mengira. Lily terdiam ketika tengah berbicara. Ia lekas mengubah perkataannya. Duh, pukulan vas bunga itu tepat sekali. Kalau bukan karena ada Dr. Heidi, entah apa akibatnya sekarang. Semua salahku. Tracy sangat bersalah. Awalnya Daniel sudah sakit. Lalu terkena vas bunga itu. Ini mempengaruhi saraf di kepalanya. Kondisinya dalam bahaya. Anda jangan berkata seperti itu. Lily menghiburnya. Ini hanya kecelakaan. Tak bisa menyalahkan Anda. Aku langsung kemari setelah turun dari pesawat. Masih belum sempat ganti baju. Tracy teringat hal ini karena tidak ingin menyebarkan virus ke Daniel. Aku mandi di kamar tamu dulu. Baru kemari lagi. Baik, Lily meminta pelayan mengantar Tracy ke kamar tamu. Setelah tiba di kamar tamu, Tracy sama sekali tidak langsung buru-buru mandi, melainkan mencoba menghubungi Gilbert dan Jasper. Kedua telepon tak tersambung. Ia sangat panik. Juga mencoba menelepon beberapa bawahan Lorenzo. Tidak ada satupun telepon yang tersambung. Tracy panik. Ia lekas menelepon Paula, memberitahunya agar mencari cara untuk menghubungi orang di sisi Lorenzo. Entah itu pelayan kecil juga tak masalah. Harus dapat menghubungi mereka. Paula bertanya apa yang terjadi. Tracy memintanya jangan banyak bertanya. Lakukan saja sesuai perintahnya. Paula sangat jarang melihatnya begitu gelisah. Ia lekas melakukan tugasnya. Tracy mandi sejenak dan berganti pakaian nyaman. Lalu pergi ke kamar Daniel. Di saat ini, Lily dan beberapa perawat lain sudah selesai merapikan barang medis. Mereka ingin menyekat tubuh Daniel menggunakan handuk hangat. Tracy maju dan berkata, "Aku saja." Lily menyerahkan handuk hangat kepadanya dan berpesan dengan suara lembut, "Hati-hati, jangan mengenai kepalanya." Aku tahu. Tracy menyeka seluruh tubuh Daniel dengan hati-hati. Tetapi ketika ia sedang menyeka tangannya, mau tak mau ia tercengang. Di punggung tangannya penuh dengan jejak tusukan jarum. Dan lebam biru bekas disuntik. Bahkan di pergelangan tangannya juga ada banyak jejak tusukan jarum. Sedangkan dirinya tak pernah mengetahuinya selama ini. Hatinya penuh dengan penyesalan. Hidungnya mulai basah. Mata mulai memerah. Ketika membuka kemejanya ingin membantu menyeka badan Daniel, ia melihat di bagian dadanya juga ada lebam biru. Bab 1405. Jejak-jejak ini menandakan selama ini ia terus menerima pengobatan, tetapi Tracy sama sekali tak menyadarinya. Hingga penyakitnya kambuh dan penglihatannya tak berfungsi, Tracy baru sadar. Ketika memikirkan hal ini, Tracy merasa dirinya benar-benar pantas mati. Saat ini penyakit Daniel benar-benar sudah sangat parah. Jika masih dapat disembuhkan maka tak masalah. Jika ia sungguh meninggalkan dunia ini dengan cepat,
Tracy tak akan mampu memaafkan dirinya untuk selamanya. Nona Tracy, lebih baik aku saja. Lily takut Tracy akan menyadari sesuatu, lalu lekas mencari alasan. Luka di tanganmu masih belum membaik. Jika tersentuh air akan merepotkan. Air mengenai luka, palingan luka luarnya saja yang memburuk. Tracy menarik napas dengan dalam dan berkata dengan suara serak, tapi nyawanya dalam keadaan bahaya. Aku tidak tahu dapat menjaganya berapa lama lagi. Ketika mendengar ucapan ini, Lily panik dalam seketika. Ia bertanya dengan tatapan cemas. Nona Tracy, Anda sudah. Aku sudah tahu. Tracy mendesah dengan sedih. Seharusnya kalian memberitahuku sejak awal. Bagaimana Anda bisa? Ryan yang memberitahu Anda. Lily sangat panik. Jika Daniel tahu Tracy mengetahui hal ini, bukankah ia akan mengamuk? Bukan dia. Tracy mencari alasan. Aku yang memaksa Amanda. Selain itu, aku juga bukan orang bodoh. Ia seperti ini. Mana mungkin hanya karena pukulan vas bunga itu saja. Anda sudah tahu. Kalau begitu, apa Anda bisa membantu kami menghubungi tabib dewa? Lily tak memikirkan hal lain. Sekarang mereka hanya berharap Daniel dapat terus hidup. Aku sedang mencari cara. Tracy membelai wajah Daniel dengan lembut. Aku pasti akan menemukan tabib dewa entah apapun caranya. Bagus sekali. Lily sangat berantusias. Sudah sejak awal aku bilang, seharusnya memberitahu Anda masalah ini. Hanya Anda yang dapat menemukan tabib dewa. Serahkan masalah tabib dewa kepadaku. Begitu ada petunjuk, aku akan segera terbang ke negara Emron. Tracy menoleh kepala berpesan kepada Lily. Selain itu, setelah ia sadar nanti, kalian anggap saja aku tak tahu apa-apa. Dengan begitu, tidak akan ada beban di dalam hatinya. Baik, baik. Lily lekas menganggukkan kepala. Aku juga berpikir demikian. Bagaimanapun Tuan Daniel adalah orang yang menjaga harga diri hingga mati. Jika ia menyadari Anda tahu masalah penyakitnya, takutnya ia tak bisa menerima. Jadi kamu dan Ryan harus berhati-hati dalam bicara dan bertindak, pesan Tracy. Paham. Lily tersenyum pahit. Matanya berair. Sekarang aku akhirnya bisa lega. Kalau tidak, perkelahian Anda dan Tuan Daniel akan mempengaruhi kesehatannya. Kedepannya tidak akan lagi. Tracy menangkup wajah Daniel dan mengusap bibirnya yang kering. Hatinya sangat sedih. Ia bersumpah di dalam hatinya. Kedepannya harus menjaganya dengan baik. Tak lagi membuatnya sedih. Lily sangat bersukacita melihat Tracy yang seperti ini. Ia tahu hubungan mereka berdua tergantung kepada Tracy. Walaupun Daniel tampak dingin dari luar, tetapi perasaannya masih penuh terhadap Tracy. Selama Tracy bersedia melepaskan masa lalu, mereka berdua tentu saja dapat berbaikan kembali seperti dulu. Lily melihat Tracy sudah memahami situasi, maka tidak lagi mengganggu mereka di kamar. Ia mundur secara perlahan-lahan. Hanya saja sebelum pergi, ia berkata kepada Tracy, di atas ranjang ada bel untuk memanggilnya. Jika ada apa-apa tinggal tekan bel saja, mereka akan segera datang. Tracy menemani Daniel di dalam kamar. Ia teringat berbagai hal masa lalu yang terjadi. Air matanya perlahan-lahan menetes. Di ruang kerja lantai bawah, Carlos bertanya secara terus terang kepada Sanjaya. Kakek, apakah kakek ada salah paham pada mamiku? Carlos, ini masalah orang dewasa. Kadang kala lebih rumit. Sangat sulit dijelaskan. Sanjaya berkata dengan santai. Tapi, kakek tidak akan menyakiti mamimu. Kadang kala sikap cuek ataupun menolak adalah sebuah wujud kekerasan. Carlos menatap Sanjaya. Walaupun kakek tidak sama seperti kakek buyut yang menindas mami, tapi kakek juga menolaknya. Ia juga bisa sedih.